Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Pada tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah terjadi perang besar di sekitar Bukit Uhud. Kaum kafir Quraisy berjumlah 3.200 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan sudah sangat bernafsu untuk membalas kekalahan mereka di medan Badar 1 tahun sebelumnya. Bagi mereka, kekalahan di Badar adalah aib yang memalukan yang harus mereka balas. Kaum muslimin sendiri berjumlah 700 orang yang dipimpin Nabi Muhammad SAW. Awalnya pasukan berangkat dari Madinah sejumlah 1.000 orang. Namun di tengah perjalanan 300 orang mengundurkan diri bersama Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang berhasil menghasut 300 pasukan untuk pulang kembali ke Madinah. Rasulullah SAW membuat formasi yang sangat hebat bagi kaum muslimin. Sayap kanan berada di kaki bukit Uhud dan sayap kiri berada di kaki bukit Ainain. Sayap kanan aman karena terhalang oleh bukit Uhud, sementara sayap kiri mempunyai celah di mana musuh bisa menyerang dari balik bukit Ainain secara mendadak. Untuk itu Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair untuk berjaga di atas bukit Ainain. Rasulullah SAW menegaskan kepada mereka, gunakan panah kalian kepada kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian berada di tempat, maka bagian belakang kita akan aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan tempat ini. Jika kami menang, jangan bergabung. Jika kami kalah, jangan ikut menolong kami. Perang pun akhirnya pecah. Kaum muslimin dengan pekikan takbir dan semangat mempertahankan akidah dan agama mereka tidak gentar sedikit pun menghadapi kaum kafir Quraisy yang jumlah dan perlengkapan mereka sangat lengkap. Kaum kafir Quraisy sendiri sudah sangat bernafsu ingin menghancurkan barisan kaum muslimin. Dendam di hati mereka sudah sangat meluap-luap seperti api yang disiram dengan minyak tanah. Berbagai cara mereka lakukan untuk mengumpulkan jumlah, termasuk menjanjikan kemerdekaan bagi para budak yang berhasil membalaskan dendam mereka atas orang-orang yang mereka cintai yang tewas di medan Badar 1 tahun sebelumnya. Sayap kiri pasukan budak Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal berusaha menyerang dari samping, namun berhasil dimentahkan oleh pasukan Islam yang melempari mereka dengan batu. Di barisan depan kaum muslimin ada Hamzah bin Abdul Muttalib, sang singa Allah yang perkasa, membabat siapapun yang berada di depan mata pedangnya. Ia jugalah yang berhasil membunuh pembesar-pembesar Quraisy di perang Badar, termasuk ayah dan saudara Hindun, istri Abu Sufyan. Hindun sendiri telah menyewa budak kulit hitam ahli tombak bernama Wahsy dan menjanjikannya kemerdekaan jika ia mampu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Berkat keteguhan dan kesabaran kaum muslimin, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan kepada pasukannya sebelum berangkat ke medan Uhud, bahwa jika kaum muslimin mau teguh dan bersabar di medan tempur, kemenangan akan diraih dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan Islam pun berhasil membuat pasukan kafir Quraisy lari tunggang langgang bagaikan pecundang. Kaum kafir Quraisy meninggalkan segala harta mereka dan berlari mencari keselamatan. Di pikiran mereka sudah tidak terpikirkan lagi tentang dendam. Nafsu balas dendam mereka telah hilang di telan gelapnya kekalahan. Saat kemenangan mulai terbit bagi kaum muslimin, cahaya itu membuat mereka lalai dan mengejar musuh sembari memunguti harta rampasan perang. Melihat kemenangan yang nyata itu, pasukan yang diberi amanah oleh Rasulullah SAW untuk berjaga di atas bukit Ainain melanggar amanahnya. Mereka ikut turun untuk memunguti harta rampasan perang. Khalid bin Walid yang melihat di atas bukit Ainain telah kosong dari penjagaan,
Segera ia memutar pasukannya dari balik bukit itu dan menghantam pasukan Islam dari belakang. Di saat mereka lengah, cahaya kemenangan yang sebelumnya terbit tiba-tiba tertutup awan yang gelap. Kini kaum muslimin menghadapi keadaan yang berbalik. Kini mereka diserang dari dua sisi, depan dan belakang. Pertempuran sengit pun kembali dimulai. Pasukan Islam yang telah porak-poranda barisannya diserang secara membabi buta oleh pasukan kafir Quraisy yang telah haus darah. Satu persatu pasukan Islam gugur dengan jumlah yang cukup banyak. Strategi Khalid bin Walid yang saat itu masih belum masuk Islam dan kejeliannya dalam membaca peluang benar-benar membuat musibah yang nyata bagi pasukan Islam saat itu. Rasulullah SAW sendiri mengalami luka di bagian wajah, bibir bagian bawah beliau sobek dan salah satu giginya tanggal akibat hantaman senjata musuh. Situasi saat itu sangat tidak menguntungkan bagi kaum muslimin. Wahsy, seorang budak yang disewa oleh Hindun, diam-diam melancarkan serangan tombaknya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Seketika itu pula Hamzah gugur sebagai seorang syuhada. Di sisi lain, pasukan Islam berusaha untuk membendung serangan kafir Quraisy yang tanpa ampun menyerang habis-habisan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin sulit untuk kembali menata barisan mereka. Hindun yang sudah sangat bernafsu atas dendamnya kepada Hamzah menghampiri jasadnya yang tergeletak di atas tanah. Hindun kemudian menghujamkan belatinya ke dada Hamzah, merobeknya dan mengeluarkan jantungnya. Tidak cukup sampai di situ, Hindun mengunyah jantung itu dengan penuh kemarahan dan kebencian. Di dadanya telah terpenuhi rasa puas atas dendam ayah dan saudaranya yang mati di tangan Hamzah pada perang Badar. Di situasi yang sulit seperti itu, kaum kafir Quraisy menyebarkan berita dusta bahwa Rasulullah SAW telah gugur di tangan mereka. Para sahabat yang mendengar berita itu pun langsung turun semangat mereka. Mereka benar-benar kehilangan semangat hidup. Di sisi lain, para pemanah yang melanggar perintah Rasulullah SAW merasa merekalah yang paling berdosa atas gugurnya Rasulullah. Menyadari hal itu, Rasulullah SAW memberikan kabar kepada pasukan yang dekat dengan beliau bahwa beliau masih hidup dan masih berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Kabar itu pun menggema ke seluruh pasukan Islam dan membuat mereka kembali memiliki harapan untuk menang. Pada akhirnya pasukan Islam mampu memukul mundur pasukan kafir Quraisy dan membalikkan keadaan. Meskipun kaum muslimin tidak menang, namun dalam sisi yang lain, kaum muslimin mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, sebuah kunci kemenangan yang akan mereka bawa di medan pertempuran selanjutnya, yaitu selama pasukan Islam teguh di atas perintah Rasulullah SAW, mereka pasti akan menang. Jika mereka melanggar perintah Rasulullah SAW, dapat dipastikan mereka tidak akan pernah menang. Mendengar perintah dan taat perintah adalah kunci utama kemenangan umat Islam pada pertempuran selanjutnya.